Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisrina Naura Syarani dari Kreatif Bisnis 2022 kelas A dengan NPM 2206834105, dan di sini saya akan memaparkan tentang bagaimana studi kasus order to cash. Jadi, mari disimak videonya baik-baik. Baik, di sini saya memiliki ilustrasi di mana PT Azur sedang dalam upaya meningkatkan penjualan perusahaan, dan karenanya bagian marketing melakukan identifikasi calon customer dan sekiranya membutuhkan produk perusahaan setelah melakukan beberapa strategi pemasaran. Bagian marketing mendapatkan beberapa kontak perusahaan yang berpeluang menjadi calon customer. Ada dua, ada PT Gia dan PT Norway. Selanjutnya, kemudian bagian marketing akan melakukan follow up terhadap leads dengan menghubunginya berapa kali sampai menemukan sales opportunity, dan leads harus diubah menjadi opportunity agar perusahaan dapat mengirim quotation kepada leads. Berikut adalah keterangan mengenai opportunity yang ada. Hingga akhirnya setelah dilakukan meeting untuk merepresentasikan proposal bisnis perusahaan tersebut, hanya opportunity si PT Norway yang akhirnya dimenangkan, sementara opportunity pada PT Gia tidak berhasil dimenangkan karena jumlah stok produk yang dimiliki oleh PT Azur tidak mencukupi perusahaan tersebut. Kemudian bagian sales akan membuat quotation surat penawaran ke harga kepada PT Norway, dan quotation tersebut berisikan data-data seperti berikut. Setelah quotation dikirim kepada PT Norway, kemudian PT Norway akan merespon, dan jika disetujui, maka pada bagian sales akan membuat sales order. Selanjutnya, setelah memeriksa kesediaan stok barang, bagian warehouse PT Azur akan mengirimkan produk kepada PT Norway. Beberapa hari kemudian, karena barang sudah diterima oleh PT Norway, maka pada bagian finance dan accounting, PT Azur akan mengirim tagihan atau customer invoice ke PT Norway dalam bentuk regular invoice. Sesuai dengan term of payment, finance dan accounting, PT Azur akan menerima uang pembayaran atau cash in. Pertama yang kita lakukan adalah membuat user baru, yaitu ada sales. Di sini aku melakukan membuat nama menjadi now sales dengan email address now.sales@gmail.com. Lalu karena ini sales, jadi yang akan di checklist di sini di bagian salesnya saja, dan yang lainnya akan di-empty-kan saja dan tidak ada isinya, akan blank dan berwarna putih. Lalu yang kedua, membuat CRM dengan tulisan Valley. Di sini saya menemukan Valley CRM, emailnya crmvalley@gmail.com. Sama seperti sebelumnya, sekarang yang diaktifkan hanya sel dan lainnya adalah blank. Kemudian di save dan akan loading seperti tampilan berikut, kemudian keluar dan kita ganti keseluruhan passwordnya. Dan di sini aku gampang aja, aku cuman A passwordnya, semuanya diganti password agar nanti gampang loginnya. Setelah kita membuat user baru, di sini kita login ke Valley CRM, lalu kemudian ke arah discuss, di atas ada titik yang banyak itu kita pilih, di sini pilih CRM. Ketika sudah pilih CRM, akan terbuka menjadi seperti ini, dan kemudian kita klik new untuk membuat leads baru. Lalu selanjutnya kita memasukkan event project sesuai dengan skenario yang sudah kita bikin. Tadi customer kita tulis mohon maaf, maksudnya company PT Norway. Lalu selanjutnya addressnya Jalan California dengan sirinya Jakarta. Lalu dilanjut dengan kontak name, email. Lalu kemudian diakhiri dengan internal notes, tertarik dengan paket bundling undangan. Dan kemudian kita klik save saja. Lalu hal yang sama kita buat di Office Equipment Project. Di sini kita isi company name-nya PT Gia, lalu address-nya ada di Jalan Batavia, city-nya Surabaya, lalu selanjutnya contact name-nya Papi Sales, emailnya hi this Gia, dan diisi dengan phone number. Kemudian tidak lupa mengisi contact name Papi Sales, dan di sini kita tulis internal notes-nya tentang plakat. Di sini saya mengcopy dari Canva yang sudah dibikin dan dipaste. Lalu kemudian di save, dan kemudian bisa kita keluar lagi ke leads dan melihat
Office Equipment Project, dan di sini kemudian kita bisa langsung convert to opportunity, dan di sini diklik convert to opportunity dan create a new customer. Ketika semuanya udah diklik, kita bisa langsung melanjutkan ke tahap create opportunity dan diklik, lalu akan ke log seperti ini yang di bawahnya terlihat lead diganti jadi opportunity dan known diganti ke PT Gia dengan puppy sales. Lalu selanjutnya bisa keluar dan melakukan hal yang serupa di event project. Di sini kita akan convert to opportunity lagi dan di create opportunity, langsung di create opportunity. Lalu kita kemudian bisa ke pipeline dan melihat bahwa kita sudah terdaftar di sini, yaitu ada 2 yang tadi kita sudah bikin, PT Gia Puppy Sales dan PT Norway. Ketika sudah masuk ke pipeline, kita langsung merubah expected revenue, probability, customer dan lain sebagainya sesuai dengan skenario yang sudah kita buat, yaitu 7 juta 80%. Kemudian ini ada kesalahan, harusnya tidak perlu memakai persenan, jadi hanya ditulis 80 saja. Lalu kemudian di bawahnya internal notes-nya tertarik dengan paket bundling undangan. Lalu kemudian di save di gambar awan. Kemudian hal yang sama kita lakukan di Office Equipment Project. Dalam skenario, event project adalah project yang dimenangkan. Lalu kemudian klik one dan akan muncul tampilan seperti berikut. One. Lalu kemudian artinya di tampilan Office Account Project artinya dia kalah karena not enough stock, lalu keluar tampilan seperti berikut dan loss. Lalu selanjutnya kita make quotation, lalu menambahkan nama pada customer PT Norway yang akan sudah ke setting, dan lalu selanjutnya memasukkan expiration-nya, expire-nya, lalu payment terms-nya immediate payment, lalu kemudian masuk ke produk. Di sini bukan 4-person desk, tapi akan ada pesanan jasa percetakan pada produk. Jadi ditulis jasa percetakan, dan yang 4-person deck-nya itu dihapus saja, dan kuantitinya 100 dengan unit price-nya 2000 per price, dengan taxes-nya 11% dan subtotalnya itu 200.000 harusnya ya. Ini ada kesalahan, jadi dihapus lagi, nolnya 1 jadi 2000, lalu menjadi 222.000 gitu. Setelahnya di save, lalu akan keluar, dan di sini kita akan memiliki quotation dengan kode S00027. Lalu selanjutnya kita beralih ke, lalu setelahnya kita create invoices. Lalu sudah keluar draftnya, di bawahnya juga sudah ada. Lalu kita log out, lalu masuk ke accounting. Ketika sudah masuk ke accounting, kita langsung ke invoicing, lalu ke draft. Kita melihat di sini langsung send and print. Ketika sudah di send and print, akan keluar seperti tampilan seperti berikut. Loading agak sedikit lama. Ketika sudah ada option print dan kita tidak usah pilih print, lalu kemudian dikirim dan akan keluar tampilan customer invoice. Lalu ke register payment, dan ini sudah dibayar.